Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya mengajar di SDN Negeri 4 Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5B dengan materi Asmaul Husna, Al-Hayyu, dan Al-Mumit. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi pagi ini ketemu dengan Pak Hafid dalam keadaan sehat semua. Ya. Pertemuan kali ini, ya, sebelum pertemuan pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi supaya apa kok kita harus berdoa? Satu, supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Hafid minta untuk yang memimpin doa, ketua kelasnya silakan maju. Good morning. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim bi'alaihim waladdallin, amin. Raditu billahi rabba, Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Rabbi zidni warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah. Lanjut, Pak Hafid pengen ngetes. Coba dilihat dulu kanan kirinya, temannya lengkap apa ada yang nggak masuk? Lengkap ya? Lengkap. Jadi sebelum kita mulai, Pak Hafid pengen dengar jel-jelnya Made 4. Ya, yang semangat SDN Made 4 ya, berkarakter hebat. Nah, terima kasih. Nah, hari ini sebelum Pak Hafid lanjut ke materi, bab kemarin sudah kita lalui. Kira-kira ada yang ingat nggak? Angkat tangan. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab apa? Apa? Sebelumnya siapa? Surat Al-Maun. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Maun. Kira-kira ada yang tahu nggak jumlah daripada surah Al-Maun itu ada berapa ayat? Berapa, Yis? 7 ayat. Nah, jadi surah Al-Maun yang kita bahas kemarin jumlahnya berapa? 7 ayat. Kita baca dulu surah Al-Maun bareng-bareng ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar. Duh. Al-ma'un kok alhamdu. Ayo. Alladzi fadzalikalladzi wala yahud Nah, jadi itu adalah surah apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ada berapa ayat tadi? 7 ayat. Oke, terima kasih. Selanjutnya hari ini kita membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu nggak apa itu Asmaul Husna? Angkat tangan. Apa? Siapa Rizwan? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Sampai dulu kelas 4 sudah mempelajari bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama. Di antara 99 nama itu sudah pernah sampean pelajari, sudah sampean pernah pahami di kelas-kelas sebelumnya. Terus untuk di kelas 5 ini kita akan membahas surah Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit. Itu adalah bab yang hari ini kita pelajari. Terus apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan makna daripada Al-Hayyu atau Al-Muhyi dengan Al-Mumit, ya. Kemarin sampean sudah ngerti apa itu Asmaul Husna. Sekarang kita lebih spesifik lagi, lebih mendalam, yaitu Al-Hayyu atau Al-Muhyi. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah meneladani sifat-sifat daripada Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit. Ketika nanti sampean sudah mempelajari, maka setidaknya seharusnya sampean bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Pak? Dimanapun. Ya, nanti kalau sampean paham, sampean ngerti, sampean bisa mencerna apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah sampean nanti akan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Asmaul Husna tadi apa? Gabungan dari dua nama, Asma dan Al-Husna. Asma itu kalau dalam bahasa Arab diindonesiakan, dibahasakan Indonesia, asma itu artinya ismun, nama. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti ada namanya. Ada namanya Keke, ono namanya Cantika, ono namanya Ruswan, ono namanya Ayis, macam-macam. Ya, itu adalah penyebutan sebagai pertanda. Yang kedua yaitu husna. Husna itu artinya bagus, indah. Pak, kalau digabung jadinya apa Pak? Asmaul Husna. Berarti artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau yang bagus. Nah, yang pertama yaitu apa tadi? Al-Muhyi, artinya Allah itu maha hidupkan. Allah itu adalah zat yang menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta, itu adalah semuanya dari Allah yang menghidupkan. Dan yang kedua, kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri. Sampai dikasih sehat, dikasih badan yang sempurna, dikasih kehidupan yang cukup, sampai wajib bersyukur. Oh, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dengan teman, kita bisa belajar, kita bisa beribadah, kita bisa bermain. Semuanya itu karena adanya berkah atau rahmat dari Allah.
Terus setiap makhluk yang bernyawa hidup atas izinnya Allah. Coba bayangkan kalau sampean kok nggak diizini Allah untuk hidup, nggak mungkin sampean ketemu atau lahir di dunia ini. Ya, jadi sampean harus bisa, oh iya ya, kita masih diberi hidup, kita masih diberi nyawa oleh Allah. Gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, cara meneladani Asmaul Husna ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya apa sih? Kita dikasih kesehatan, dikasih nyawa, dikasih berkah kehidupan di dunia ini. Tujuannya satu, yang pertama yaitu rajin beribadah kepada siapa? Allah. Sampean wajib tanpa ada alasan apapun meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Contohnya apa? Sholat itu adalah kewajiban yang wajib kita lakukan. Terus yang kedua, rajin belajar. Tugas kita sebagai pelajar yaitu belajar dengan tekun, dengan rajin. Terus yang terakhir, menjauhi perbuatan yang mengakibatkan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa contohnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa? Apa? Meninggalkan sholat. Yang lain apa? Hah? Mencuri. Jadi hal-hal yang berbau menimbulkan dosa kita hindari. Nah, ini adalah pengertian daripada Al-Muhyi beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pengen tanya atau pengen paham lebih dalam, Pak Hafid persilahkan. Ada yang pengen nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada yang nanya, Pak Hafid pengen ya jal-jalnya Mahdi 4 dulu. Siapa yang biasanya semangat mimpin, siapa kira-kira? Siapa? Fahri. Yang lain jangan Fahri terus. Cantika, ayo Cantika. Ayo. Semangat ya. Dan Fatmane Cerdas, berkarakter, luar biasa. hebat. Terima kasih. Dah. Perhatikan, Pak Hafid juga pengen teplok ya. Ingat aba-abanya Pak Hafid. Kalau tepuk 1 plok ya, tepuk 2, tepuk 3. Kalau perhatikan instruksinya ya. Kalau Pak Hafid bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Loh, siapa yang nyuruh tepuk? Ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Terima kasih. Dah. Kita lanjut bab yang kedua yaitu menerangkan tentang Al-Mumit ya. Al-Mumit artinya Allah itu Maha mematikan. Semua dari tadi Pak Habib di awal menerangkan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini hidup karena adanya fadlnya Allah, adanya kemurahhatian Allah untuk memberikan kita kehidupan. Begitu juga kematian. Apa yang ada di alam semesta pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian. Yang pertama, Allah berkuasa mencabut nyawa daripada apapun yang ada di alam semesta ini. Termasuk semut, Pak, iya. Termasuk tumbuhan, Pak, iya. Semuanya itu adalah haknya Allah. Boleh enggak, Pak, kita protes? Tidak diperbolehkan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau oleh diprotes. Terus yang kedua, kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Sampai sudah siap belum untuk menyambut? Kapan, Pak? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita bersiap diri dulu.
Terus yang ketiga, hanya Allah yang boleh, yang bisa menentukan hidup dan matinya makhluk. Pak, malaikat gimana, Pak? Malaikat itu sama juga seperti kita, sama-sama makhluknya Allah. Ketika Allah kok nggak menyuruh nyabut nyawa seseorang, maka malaikat tidak akan pernah menjalankan tugasnya. Tapi kok sudah diperintah oleh Allah, maka dengan cepat-cepat malaikat siapa yang mencabut nyawa? Nah, malaikat Israel. Yang ketiga yaitu kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal atau sebagai amal nanti di akhirat ya. Gunakan waktu kita untuk mempersiapkan diri ya. Nanti setelah kita kembali kepada Allah, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Terus, hal apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani daripada Asmaul Husna Al-Mumit? Yang pertama yaitu kita harus apa? Kebaikan di mana saja dan kapan, nggak ada pilih-pilih. Sampai dimanapun tempatnya, dimanapun sampean berada, sampean selalu berusaha menjadi anak yang baik, selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, nggak oleh semena-mena ya. Sampean harus bisa menjaga diri, menempatkan diri untuk bisa jadi anak yang baik. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah ya. Kita nggak boleh mendekat saja, nggak boleh, apalagi melakukan. Apapun yang dilarang sama Allah, wajib hukumnya kita menjauhi. Dan yang ketiga, selalu ingat, kita selalu ingat bahwasannya kematian itu pasti akan datang ya. Kapan, Pak? Itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi dari sini ada yang tanya. Ada yang tanya? Kira-kira kalau Pak Hafid tanya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, di Pak Hafid tadi menerangkan tentang dua Asmaul Husna. Apa ya Asmaul Husna? Yang pertama Al-Muhyi, yang berarti apa, Wan? Menghidupkan. Dan yang kedua yaitu artinya apa? Matikan. Di antara dua ini kalian bisa mencerna, bisa menerima enggak apa yang disampaikan Pak Hafid tadi? Bisa enggak? Bisa ya. Jadi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak? Tadi sudah Pak Hafid gambarkan, sudah Pak Hafid terangkan apa yang harusnya dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Itu adalah materi hari ini ya. Materi hari ini itu tentang Al-Hayyu dan Al-Mumit. Terus Pak Hafid kemarin sudah membagi beberapa kelompok ya. Ada yang kelompok visual, akan Pak Hafid kasih tugas sesuai dengan apa passion sampean ya, apa sing sampean senengi. Terus yang kedua kinestetik. Nanti Pak Hafid kasih tugas untuk membuat flip paper atau flipbook tentang Asmaul Husna. Kelompok yang ketiga yaitu tentang audio visual. Nanti Pak Hafid putarkan video ya. Terus di lembar itu juga ada namanya apa namanya? Sedikit cerita tentang Al-Hayyu dan Al-Mumit. Nah, ini nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Ini Rizwan. Apa aja sebentar ya. Ini satu dan ini. Nah, kita perhatikan. Sudah? Silakan hadap ke sini dulu, Pak Hafid terangkan ya. Itu ada beberapa tugas ya.
Sampean musyawarahkan dengan kelompoknya masing-masing, sampean hias sesuai dengan imajinasi kalian. Terus yang audiovisual, sebentar Pak Hafid, habis ini nulis memutar sebuah video. Just like another season, not for long, just a time. Just like another season, maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day till you're on my way this season. Nah, jadi yang yang sudah melihat video tadi, lihat di kertasnya masing-masing. Coba dilihat. Sudah dilihat. Di situ ada instruksi atau perintah. Pak, boleh lihat buku, Pak? Silakan. Ya. Lihat buku PAI-nya, dibuka buku PAI-nya. Ada setiap kelompok memiliki tugas masing-masing, ya. Nanti Pak Hafid kasih waktu 10 menit ya. 10 menit nanti sudah harus selesai. Paham? Paham ya? Sudah harus selesai. Sampai nanti maju per kelompok mempresentasikan apa yang sudah atau yang ada di buku tugas sampean. Jadi nanti al-hayu ini pengertiannya apa? Dalilnya dilihat di bukunya. Terus contoh perilaku yang mencerminkan al-mumit. Nah, itu nanti presentasikan di depan, ya. Ya. Jadi ini enggak bawa. Enggak ada yang bawa. Ya, pokoknya sesuai kreasi sampean gimana bagusnya ya. Itu garisnya itu kan nanti kan gini loh. Nanti kan ujung-ujungnya kan bentuknya ini. Nah, ini loh. Nanti isinya. Nah, isinya apa di dalam ini? Al-hayu mana instruksi sampean? Itu kan al-mughni, sampean warnai cepet waktu ini ya. Terus sampean artinya al-mughni itu apa? Enggak apa-apa, coba baca. Yang sudah selesai kelompok apa kira-kira? Auditori, kelompoknya Cantika. Pak Hafid kasih waktu untuk mempresentasikan apa yang didapatkan, apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Cantika. Nama saya Cantika. Setelah melihat soal dan video yang dibutuhkan, saya dari kelompok auditori mempresentasikan hasil kelompok kami. Apa arti dari Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit? Al-Hayyu adalah Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit adalah Allah maha mematikan. Sebutkan tiga jenis Allah yang manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebutkan bagaimana cara kita mengenal Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Nah, terima kasih. Yang sudah selesai kelompoknya siapa lagi? Ayo, kelompoknya Aziz. Silakan ditampilkan hasil dari Asmaul Husna. Nah, kepluk tangan buat kelompok Al-Mumid. Nah, terima kasih. Lanjut, ayo Al-Muhyi atau Al-Hayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok Al-Muhyi. Sudah? Ayo. Siapa yang sudah, silakan maju. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik plus. Balik tepuk tangan dulu ya kelompok ini. Ya, sudah siap. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dipamerkan kalau bismillah. Nah, sudah. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok KK. Dah. Pak Hafid mau mengulas sedikit ya. Pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah belajar sesuai dengan kesenangannya sampean. Ada yang buat apa namanya? Kaligrafi, ada yang auditori, ada yang mempresentasikan, semuanya sangat bagus ya. Ben sampean fokus, kita yel SDN 4 Made dulu. Kita perhatikan. SDN 4 Made. Adalah setelah ini Pak Hafid kasih waktu 5 menit. Sampean ada tugas pribadi yang harus diselesaikan. Soalnya berapa, Pak? Soalnya berupa pilihan ganda. Pak Hafid kasih waktu 5 menit. Waktunya 5 menit. Nah, sambil menerangkan untuk materi minggu depan ya, kita akan membahas tentang anak soleh. Jadi untuk minggu depan silakan dipersiapkan untuk bab 3-nya membahas tentang anak soleh. Ya, semuanya berurutan dari awal hingga detik ini ya. Kemarin bahas Al-Maun. Nah, yang selesai silakan gini dikumpulkan. Perhatikan, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit, jadi wajib kita berusaha untuk lebih baik lagi ya. Sampean sudah tahu apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilakukan. Kita harus menjadi anak yang lebih baik. Terus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik dan lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan omai sampean, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, semuanya, dan lebih memprioritaskan urusan akhirat daripada urusan duniawi ya. Itu saja dari Pak Hafid pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa, kita tutup pelajaran hari ini. Itu sudah. Taruh di situ aja dulu. Good afternoon. Bismillah. Allah.
wa amilus solihat. Nah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang piket ya, yang pulang nggak apa-apa pulang. Nah, langsung.